ada perubahan. Benar? Wakanda no more, Indonesia forever. Weh. Alip-alipan, alif fataa amplopin, alif kasroi isiin, alif domau usahain. Ya Allah, bapak taba banyakin, bakas robi bingkisin, bano babu kurang bungkusin. Kalau masih kurang tata tambahin. Kalau malu takas roti titipin. Kalau nggak dikasih juga lah atau domatu tungguin. Tata samperin. Kalau nggak dikasih takas roti sindirin. Nggak dikasih juga sado masuk sumpahin. Enggak itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bang Tile El Bagir. Oke, semoga berkah. Biar tambah gemuk. Ya kalau gemuk bukan tile jadi tole. Hai dede. Tapi turun. Ya, gantian. Nggak boleh lama-lama tuan rumah lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abi sini aja nggak apa-apa. Ntar saya bacain dustur. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang mulia para guru, para habaib, para kiai yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kalau ibu bapak masuk ke dalam pasti kesandung kiai. Banyak guru dan banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Terkhusus bil khusus sahibul bait, sahibul majlis, guru kami yang tercinta Abina Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi beserta seluruh jamaahnya dan seluruh keluarga besar beliau, para bapak hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebe, Bi, itu tadinya ular Bi nih. Ularnya saya jual, terus saya beli ini. Alhamdulillah banyak ilmu. Saya mah nambahin dikit aja, nggak banyak-banyak pok, karena udah rada tengari nih waktunya makan. Jadi beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul sudah dijamin masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Beliau Rasul bahkan dosa-dosa yang lalu yang akan datang sudah dihapus, diusap, ditipek, digebek, udah nggak ada. Maka beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya hari ini syadidal haya'i wa tawadhu. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu dan sangat tawadhu. Beliau orangnya pemalu, sangat tawadhu, rendah hati, nggak sombong, pangkat tinggi, jabatan tinggi, lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh, pangkat baru tibang bintang 3 aja belagu. Bintang 3 di pundak, bintang kaleng. Kalau bintang beneran sih boleh, bintang kaleng pakai belagu. Dua, kalau ada 1000 kita 1000 kita pitingin dia, pret, main piting-piting aja. Nggak boleh begitu, dia kagak sadar itu po. Baju dari mana ayo? Di baju dipakai nama rakyat, digaji sama rakyat. Ngapa musuhin rakyat? Benar po. Makanya jangan sombong. Kita kadang-kadang baru kaya dikit aja belagu. Mentang-mentang kaya, jalan kagak nginjek tanah. Muntilanak kali itu. Mentang-mentang duit banyak, jalan dipanggil kagak nengok. Bener po? Nabi enggak model begitu. Rasulullah dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Dikatain kagak marah Nabi, dihina kagak marah.
Bahkan Rasulullah diteror, fisiknya, mentalnya diteror, bahkan mau dibunuh. Kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa, dihina, dicaci maki, dibully, difitnah, kagak marah. Ini sosok pemimpin yang luar biasa. Kita butuh sosok pemimpin yang ketika dihina, dibully, dikatain, dinyinyirin, enggak marah. Bener? Dikatain kayak apa bang? Wah, dihina, dibully, dikatain korupsi Formula E. Ya enggak marah beliau mah. Enggak marah beliau. Enggak marah, ganteng, keren. Wah, udah cerdas, udah mantep buat debat pertama, minggir semua. Luar biasa. Sorry ye. Abi tahu Abi. Ya Allah. Masya Allah, enggak pernah marah. Dikatain enggak marah Nabi. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi nyaut apa? Syekh deh, mata melotot ditanya diem aja. Kalau mata melotot ditanya diem aja po, kalau di kampung saya namanya ikan bandeng telat. Beliau Rasul dihina, difitnah, bahkan mau dibunuh. Masya Allah, luar biasa. Kapan mau dibunuh bang? Ketika hijrah Rasulullah, luar biasa. Malam rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Udah ada zaman itu Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung jawaban Sayyidina Ali tepat. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya, nyawa taruhannya tuh, nyawa po. Tuh anak muda soleh emang begitu. Coba anak muda pintar nggak begitu. Li, gantiin tempat tidur gue ya, antar yang mau dibunuh lo. Nah, jangan saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter po. Masya Allah. Tapi Sayyidina Ali luar biasa. Berangkat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, keluar rumah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, dikejar-kejar sama kafir Quraisy po, dipepet terus sampai kilometer 50. Ini kesono-sono bi. Ini mah lagi kelempengan aja ceritanya. Rasulullah langsung mampir di rest area. Ada po rest areanya, namanya Goa Thur. Mau masuk di stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa Abu Bakar? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan ke gua po, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Cipulir. Arab apa sih nggak gede? Bener po, kemarin saya pulang umroh di sana makan udang gede-gede banget, ikan gede-gede buat, sampai kerang gede buat kerang po, kerang hijau di sana gede buat iya bener ya Arab. Bengkak, mukanya pucet, enggak ngomong. Sayyidina Abu Bakar diam, ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut, saya enggak. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bareng sama kita. Enggak ya Rasul, enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Romannya rada galau, bete, apa gabut, boring? Enggak ya Rasul, tangan ini tangan. Ngapa tangan? Diantup kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Ya komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes po. Tuh ludah Nabi, lu beda sama ludah kita. Lah, lu pakai ludah kita mau mikirin bengkak. Ya Allah, guru Kiai Haji Ahmad Hafiz balik guru. Panitia mana? Tentengan. Lah penting itu, karena kan kita semua guru itu, ustadz itu guru alif-alifan, alif fathah amplopin, alif kasroi isiin, alif doma'u usahain. Ya Allah, doain bapak taba banyakin, bakas robi bingkisin, lah bano babu kurang bungkusin.
Kalau masih kurang tak tata tambahin. Kalau malu tak kasih roti titipin. Kalau nggak dikasih juga lah atau domatu tungguin. Tak tata samperin. Kalau nggak dikasih tak kasih roti sindirin. Nggak dikasih juga sado masuk sumpahin. Enggak itu mah. Itu mah tambahan aja dari saya. Namanya guru alif-alifan kita. Nih dikit lagi po, 5 menit lagi. Hah? Sampai jam berapa? Mengundang apa ngontrak? Abi pengen buru-buru pulang nih, Abi Ki Haji Zainuddin mau pulang buru-buru. Beliau mau ada acara ke Malaysia ya Bi ya. Acara walimatul khitan kan, nyunatin Upin Ipin kan Bi. Untung ada Abi bisa kongkok di atas ini. Aduh. Bu, Nabi luar biasa. Enggak marah. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Baca lagi di rawi ada wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po sama orang susah. Makanya kita nih yang orang miskin jangan kecil hati, jangan pesimis. Nabi demen sama kita. Makanya orang kaya jangan sombong. Kalau nggak ada orang miskin kagak bakalan ada orang kaya, bener bang? Lah iya, ntar orang kaya mati, yang gali kubur siapa? Orang miskin. Yang gotong mayatnya siapa? Yang datang tahlilan siapa? Orang kaya jangan pelit lo, belagu lo. Nabi aja demen sama orang miskin sampai Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Tuh doanya Nabi. Ini doa yang nggak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Boro-boro po, kita mah nggak pakai doa begitu, emang udah turunan. Susah udah kita mah ilah babak miskin, engkong miskin, jatuh di anak keblangsak pisan kita. Pengen kaya aja, ilah bininya suruh jagain lilin. Dia keluar dah malam dia ada tembok orang jakosed. Agak taunya tembok kau belum diaci, masih dikamprot doang. Duh kosed aja lo bakrak ke pantatnya. Bener po. Nabi demen sama orang miskin. Wah, jangan macem-macem bicara miskin. Kadang-kadang saya kesinggung, saya po karena ngerasain nggak enak jadi orang miskin. Emak bi 13 anaknya. Zaman susah po, nasi sepiring makan 13 orang. Cuman emak kreatif, dia cari daun mengkudu. Tuh daun mengkudu diiris bi sampai 3 bakul. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu po. Ini cerita zaman susah lah, digoreng jadi satu emak po, berebut makan cetom banget kita. Hidup sampai sekarang alhamdulillah, emak kreatif, enggak ngerasa susah. 13 po anaknya, emang orang dulu subur-subur bang. 13 belum ya keguguran katanya. Emak mah subur banget. Baba pulang dari sawah kolornya basah, digantung depan pintu. Emak lewat tuh ketetesan, bunting itu emak. Bener po, saking suburnya orang tua. Tiga 13 saudara saya semuanya perempuan, saya dong laki bang. Tapi sekarang lu tinggal 5 bi. Iya karena memang waktu dulu makan berebut ada yang keinjek atuh mati gitu. Ada yang serakah buat tuh kelolodan makan mati atuh. Kata emak biarin jemati, ntar juga kita bikin lagi bang gitu kata dia. Masya Allah po, nggak enak. Anak 13 makan berebut susah, nasi sepiring zaman susah po. Punya telur 2 biji di dadar sama emak tipis banget itu. Pas kita makan nggak berasa telur, berasa minyak doang ya Allah. Blemesan di bibir. Apalagi makan daging dah sudaan bu. Kalau makan daging ngarepin ada yang mati doang. Di kampung ada yang mati tahlilan makan daging pulang dan alhamdulillah. Kenapa pulang dikasih besek? Daging sekepel dipegang sama emak, jangan berebut ya. Sini. Emak yang megang, emak yang atur sini. Lu duduk lu yang gedean ngalah lu. Kata emak nih gue dipocelin po nih. Sejuring. Itu makan gak berasa daging, berasa kecap doang.
Sampai segitunya nggak enak jadi orang miskin po. Pernah 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya nanya, Mbak, emang gak ada yang mati apa? Ntar kalian neng sore-sorean tuh kata Baba. Emang mulutnya manjur juga aki-aki. Ya ada pengumuman habis maghrib, marbot ketiban beduk di masjid. Mati, tahlil lagi, girang banget sekeluarga. Alhamdulillah. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Tuh bahkan Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Masih banyak kok di kampung gitu orang kaya yang undang terburu-buru. Banyak kan begitu. Ada orang kaya mati tuh ustadz mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Aki-aki empeng lentuk, la ilaha illallah. Giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar. La kelar ya. Ya Allah, orang jadi pikir biasa kan dalamnya telur ayam negeri mah bihun. Nabi demen sama orang miskin nih, makanya jangan macem-macem sama orang miskin. Makanya kadang-kadang kesinggung Pak, kita disumbang kadang-kadang pakai ngomong raskin. Nih Bu, sumbangan raskin. Raskin kan singkatan, beras orang miskin, tuh nyinggung kita. Orang ngasih aja deh, nih beras Ibu, nih beras Bapak, begitu aja dia jadi pakai ngomong raskin. Orang kaya makan raskin, kan kesel banget kita, enak banget. Orang kaya mah beda berasnya, raskai. Jangan makan raskin dong. Kita heran negara kaya, bener po, Indonesia kaya bang, besar dan kaya, negara besar dan kaya, kenapa masih banyak yang miskin? Negara besar dan kaya, kaya dan besar, 17.000 pulau terhampar di negeri kita Indonesia. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, nambah 2 jadi 19 pulau. Belum lagi yang disebut kaya, laut kita paling kaya. Atas nih bumi nih Indonesia, atasnya kelapa sawit, bawahnya minyak bumi, ada emas, batu bara, ada nikel, ada timah, ada uranium, macem-macem, kaya Indonesia. Laut kita kaya banget bang, ikan laut kita paling banyak, pasir laut kita bisa ngurung Singapura, saking banyaknya pasir laut kita. Ikan laut kita banyak banget, makanya Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolongin ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik, kapal turun ke laut, disedot tuh ikan, masuk ke dalam kapal, keluar udah di kaleng, jadi sarden. Nah kita ginari masih negara aja kalah. Makanya ikan kita banyak banget di laut kita, karena saya orang pinggir laut, tahu bagaimana jenis-jenis ikan. Ada ikan musrik, ada di kampung saya ikan musrik, mujair. Ikan musrik, kenapa? Mujair. Ada ikan sakit, ikan kembung, ada bi. Nah yang parah nih ikan jablay, ikan perek. Ya Allah po, ikan banyak. Makanya teman saya orang Madura, dia bang nyolong ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia, diinterogasi. Sampean nyolong ikan Malaysia ya? Enggak Pak, saya ngambil ikan Sumenep yang lari kemari. Saking banyaknya ikan kita, enggak bakalan dah kaya. Kenapa negara kita kaya? Padahal undang-undang sudah menyatakan seluruh kekayaan alam itu dimiliki oleh negara dan dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa rakyatnya miskin? Bener po? Makanya 2024 harus ada perubahan. Benar? Wakanda no more, Indonesia forever. Weh. Tuh gue kayak Pak Anies ya. Iya tenang Pak. Tenang Pak. Saya udah di sini bi. Ya Allah, kita butuh perubahan nih. Kadang-kadang aneh. Sekarang nih umat Islam, besok nih, tadi udah sampein sama guru kita, umat Islam harus nyoblos po, jangan golput. Ini saya nyampein bukan naik kampanye, bukan, saya sosialisasi dari KPU nih sosialisasi nih, nyampein besok kita pada datang tanggal 14 Februari ke TPS nyoblos, wajib menggunakan hak kita sebagai warga negara yang bagus, negara yang baik. Ayo datang, jangan golput. Kalau golput suara kita dimanfaatin oleh orang-orang yang gak tanggung jawab. Wajib kita nyoblos, jangan kagak nyoblos po. Datang 14 Februari, kita semua punya hak dan kewajiban
sebagai warga negara yang baik datang ke TPS. Makanya saya gunakan, semua kita pada punya hak masing-masing, saya gunakan hak pilih saya. Nanti saya datang ke TPS tanggal 14 Februari, saya datang, saya masuk ke TPS, saya buka lembaran itu yang ada bacaan calon presiden dan wakil presiden, saya coblos nomor 1. Itu kalau saya. Itu kalau saya. Itu kalau saya. Jangan usil dong. Ya itu kalau saya. Itu saya. Jangan usil dong. Itu saya, hak saya. Jangan pada kesel dong. Lah gua nggak bakal kesel apa yang lu coblos, dan lu jangan kesel gua yang nyoblos setelah gua. Ya Pok, ya Pok. Iyalah, saya mah udah saya coblos aja. Dia dua-duanya pakai kacamata. Saya coblos aja. Itu kalau saya, jangan pada iri. Silakan, bebas, demokrasi kata guru kita Abi Kiai Lutfi begitu. Demokrasi bebas-bebas saja. Mau pilih Pak Anies silahkan, itu hak ibu. Mau pilih Muhaimin juga hak bapak, silahkan. Itu bebas-bebas saja. Atau mau pilih capres yang mantan gubernur DKI Jakarta 2017-2022, itu hak ibu bapak semua, bebas kok ya, silahkan aja, nggak ngapa-ngapa. Atau mau milih pasangan calon presiden, wakil presiden yang diusung sama 3 partai koalisi, nggak ngapa-ngapa. Mau partai ya itu hak Anda. Makanya kita semua sama-sama ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah dengan kita kompak umat Islam bersatu, apalagi ijtima ulama luar biasa, dan fakta integritas yang diberikan kepada Bapak Anies sudah ditandatangani oleh beliau. Insya Allah ijtima ulama menentukan pilihannya untuk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dan sama-sama kita dukung. Siapa lagi kalau yang kita bukan ikutin, yaitu para ulama dan habaib kita. Amin ya rabbal alamin. Bukan kampanye, ngasih tahu doang. Minimal udah bukan kampanye lagi, emang udah ketahuan di medsos semuanya banyak. Enggak. Iyalah, makanya kita sama-sama kompak bersatu. Insya Allah kita dijadikan oleh Allah negeri kita negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan insya Allah negeri kita kedepannya lebih aman, lebih baik. Insya Allah ada perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Insya Allah, karena konsep perubahan merupakan konsep dari Al-Quran, ya kan Bu? Ya Bu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kita semua umat Islam kudu merubah semua dari hal-hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita baca doa dari guru-guru kita. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Pas setengah 12, adzan 10 menit lagi, doa 5 menit. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Insyaallah kita semua mudah-mudahan bisa kenyang, dan insyaallah kita bisa ketemu di lain waktu dan kesempatan. Berkah dari sini insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa kepada guru-guru yang ada di dalam semua, keluar aja semua sini, doa atu-atu, kita juga setengah 1 baru kelar. Nah insya Allah lebih ya Masya Allah. Habiban al-Mahbub Habib Alwi, Masya Allah. Sini Panadol Tafadol salah bi. Ya Allah, ya pada guru-guru kita semuanya ya harapkan untuk naik ke panggung untuk sama-sama kita berdoa bersama. Dari saya mohon maaf. Wakanda no more, Indonesia forever. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, ya kalau ganteng banget, Masya Allah, luar biasa. Tukaran hidung Bib. Keren banget Bib. Saya juga keren ini, keren peng. Sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah. Secara takhsis Fatihah ini akan mengantarkan guru-guru kita semua yang ada hari ini maupun yang tidak hadir hari ini. Semoga Allah berikan sehat wal afiat. Dan Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe